Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil analisis tipologi dari seluruh kabupaten yang ada di Provinsi Lampung. Berikut hasilnya. 1 ada Lampung Barat. Per kapita Lampung Barat lebih kecil daripada per kapita di Lampung. Perekonomian Lampung Barat lebih kecil dari perekonomian yang ada di Lampung. Jadi Lampung Barat termasuk dalam kuadran keempat, yaitu daerah relatif tertinggal. Yang kedua ada Lampung Tengah. Per kapita Lampung Tengah lebih besar dari per kapita yang ada di Lampung. Sedangkan perekonomian Lampung Tengah lebih kecil dari perekonomian yang ada di Lampung. Jadi Lampung Tengah termasuk dalam kuadran 2, yaitu daerah maju tapi tertekan. Yang ketiga ada Tanggamus. Per kapita Kabupaten Tanggamus lebih kecil dari per kapita di Lampung. Perekonomiannya pun lebih kecil dari perekonomian yang ada di Lampung, jadi Tanggamus termasuk dalam kuadran keempat, yaitu daerah yang relatif tertinggal. Yang keempat ada Lampung Selatan. Per kapita Lampung Selatan lebih besar dari per kapita Lampung. Sedangkan perekonomian Lampung Selatan lebih kecil dari perekonomian yang ada di Lampung. Jadi Lampung Selatan termasuk dalam kuadran kedua, yaitu daerah maju tapi tertekan. Selanjutnya yang kelima Lampung Timur. Per kapita Lampung Timur lebih kecil daripada per kapita Lampung. Pertumbuhan ekonomi Lampung Timur lebih kecil daripada pertumbuhan ekonomi Lampung, termasuk ke dalam kuadran 4 yang merupakan daerah relatif tertinggal. Yang keenam, Lampung Utara. Per kapita Lampung Utara lebih kecil daripada per kapita Lampung. Pertumbuhan ekonomi Lampung Utara lebih kecil daripada pertumbuhan ekonomi Lampung, termasuk ke dalam kuadran 4 yang merupakan daerah relatif tertinggal. Yang ketujuh, Waikanan. Per kapita Waikanan lebih kecil daripada per kapita Lampung. Pertumbuhan ekonomi Waikanan lebih kecil daripada pertumbuhan ekonomi Lampung. Ini termasuk ke dalam kuadran 4 yang merupakan daerah relatif tertinggal. Yang kedelapan, Tulang Bawang. Per kapita Tulang Bawang lebih besar daripada per kapita Lampung. Pertumbuhan ekonomi Tulang Bawang lebih kecil daripada pertumbuhan ekonomi Lampung. Ini termasuk ke dalam kuadran 2 yang merupakan daerah maju tapi tertekan. Untuk yang selanjutnya adalah Pesawaran. Per kapita di Pesawaran lebih kecil daripada per kapita di Lampung. Dan perekonomian di Pesawaran lebih kecil daripada perekonomian di Lampung. Maka Pesawaran masuk ke dalam kuadran 4, yaitu daerah relatif tertinggal. Yang selanjutnya adalah Pringsewu. Per kapita di Pringsewu lebih kecil daripada per kapita di Lampung. Dan perekonomian di Pringsewu lebih kecil daripada perekonomian di Lampung. Maka Pringsewu masuk ke dalam kuadran 4, yaitu daerah relatif tertinggal. Yang selanjutnya adalah Mesuji. Per kapita di Mesuji lebih besar daripada per kapita di Lampung. Dan perekonomian di Mesuji lebih kecil daripada perekonomian di Lampung. Maka Mesuji masuk ke dalam kuadran 2, yaitu daerah maju tapi tertekan. Dan yang selanjutnya adalah Tulang Bawang Barat. Per kapita di Tulang Bawang Barat lebih kecil daripada per kapita di Lampung. Dan perekonomian di Tulang Bawang Barat lebih kecil daripada perekonomian di Lampung. Maka Tulang Bawang Barat masuk ke kuadran 4, yaitu daerah relatif. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi di daerah pesisir barat. Di daerah pesisir barat lebih kecil daripada pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung, yaitu pesisir barat senilai 3.104,32, sedangkan Provinsi Lampung 244.436,79. Sementara per kapita pesisir barat lebih kecil daripada per kapita Provinsi Lampung, yaitu pesisir barat senilai 20.032,94, sedangkan Provinsi Lampung senilai 28.928,50. Jadi pesisir barat termasuk dalam kuadran 4, yaitu merupakan daerah relatif tertinggal. Dan yang kedua ada daerah Bandar Lampung. Pertumbuhan ekonomi di daerah Bandar Lampung lebih kecil daripada pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung, yaitu Bandar Lampung senilai 39.405,27, sedangkan Provinsi Lampung 244.436,79. Sementara per kapita Bandar Lampung lebih besar daripada per kapita Provinsi Lampung, yaitu Bandar Lampung senilai 37.456,63, sedangkan Provinsi Lampung senilai 28.928,50. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa daerah Bandar Lampung termasuk dalam kuadran 2, yaitu daerah maju tetapi tertekan. Dan yang terakhir atau ketiga ada daerah metro. Pertumbuhan ekonomi di daerah kota metro lebih kecil daripada pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung, yaitu kota metro senilai 4.314,15, sedangkan Provinsi Lampung 244.436,79. Sementara per kapita kota metro lebih kecil juga daripada per kapita Provinsi Lampung, yaitu kota metro senilai 25.760,46. Sedangkan per kapita Provinsi Lampung senilai 28.928,50.
Jadi dapat disimpulkan bahwa kota metro termasuk dalam kuadran 4, yaitu merupakan daerah relatif tertinggal. Dan demikianlah analisis dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami minta maaf. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kami mohon ampun. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.